kali ini kita akan coba bincang-bincang sharing dan ini kita akan mengupas bagaimana organisasi keperawatan. Apakah itu perlu dan apa peran organisasi keperawatan ini untuk memajukan keperawatan di Indonesia. Itu sangat penting sekali, guys. Karena apa ya, kalau menurut saya organisasi keperawatan itu salah satu pilar eh, memberikan solusi yang baik untuk kemajuan keperawatan di Indonesia. Dulu kalau kita rujuk ke belakang tahun 2013, tahun 2012, 2014, organisasi keperawatan di seluruh Indonesia itu sangat aktif sekali menyerukan untuk disahkannya undang-undang keperawatan. Dan melalui organisasi keperawatan tersebut, saya sempat ikut di dalamnya dulu, bagaimana kita memberikan tekanan kepada legislatif untuk dapat mengesahkan rancangan undang-undang keperawatan menjadi undang-undang keperawatan. Dan untuk sesi kali ini kita akan lihat sekali lagi apa peran organisasi keperawatan di Indonesia ini terhadap profesi keperawatan. Apakah perlu ada organisasi keperawatan di Indonesia? Oke, untuk sesi kali ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat kece. Pertama kali ada Nurse Arjuna atau saya panggil Nurse Runa. Kemudian ada Nurse Aisyah. Beliau merupakan saat ini sebagai mahasiswa program spesialis di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Tentunya beliau akan akan memberikan gambaran bagaimana organisasi keperawatan Universitas Indonesia. Mungkin nanti akan ada dialog interaktif dengan kedua narasumber. Rekan-rekan sejawat silahkan saja nanti langsung kepada narasumber. Nanti saya akan memandunya. Oke, baik. Sebelum kita memasuki sesi kali ini, saya akan ulang kembali bahwa Nurses ID merupakan organisasi sosial. Kami ini bergerak di bidang pendidikan. Tentunya Nurses ID ini ingin mengembangkan keperawatan secara luas. Jadi seperti itu. Jadi organisasi kita organisasi non-profit dan teman-teman di seluruh Indonesia bisa saja langsung bisa menjadi pembicara pada setiap sesi kita. Jadi teman-teman bisa menghubungi kontak person kami untuk menyampaikan ide dan tema yang sekiranya bisa kita angkat dalam ruang Zoom di Nurses ID ini. Nah, kemudian kami akan membuka perekrutan anggota Nurses ID yang mungkin nanti sekiranya ada teman-teman di seluruh Indonesia yang ingin bergabung dengan kami, silahkan nanti bergabung. Nanti mekanismenya akan kami sampaikan via Instagram bagaimana mekanisme perekrutan kami. Oke, baik. Sebelumnya saya minta izin kepada Nurse Anung untuk menyampaikan CV kedua narasumber kepada Nurse Anung. Saya persilakan, Nurse. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Lupa lagi nyebutin nama. Oke, saya Nurse Fahmi. Saya moderator untuk sesi kali ini. Saya akan memandunya langsung dari Jambi. Dan Nurse Runa saat ini berada di Bangka Belitung. Dan Nurse Aisyah dari, aktifkan dong. Saya dari Depok. Oke, dari Depok. Oke, nanti kita langsung sharing saja. Oke, saya persilakan Nurse Anung untuk sampaikan screen share CV kedua narasumber kita. Sudah terlihat belum ya? Oke. Fahmi, sudah terlihat ya? Oke, sudah terlihat. Saya sampaikan
Oke, saya sampaikan CV narasumber pertama kita. Ada Nurse Arjuna. Beliau dilahirkan di Bangka Selatan. Kemudian saat ini beliau sebagai residen keperawatan komunitas FIK UI. Kemudian beliau juga terlibat di fasilitator PIK Ranggung. Kemudian riwayat organisasi, saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum HMP FIK UI. Nanti rekan-rekan sejawat silahkan langsung bertanya dengan beliau apa itu HMP dan bagaimana organisasi ini bergerak. Kemudian beliau juga salah satu anggota tergabung di Himpas UI. Kemudian beliau juga sebagai anggota DPP PNI Provinsi Babel. Kemudian terlibat juga di PW Salima Provinsi Bangka Belitung. Ada banyak publikasi yang telah beliau publish di beberapa jurnal internasional maupun jurnal nasional. Oke, itu profil dari Nurse Arjuna. Kemudian selanjutnya Nurse Anung. Oke, pembicara kita yang kedua adalah Nurse Aisyah. Nurse Aisyah ini masih calon Kak. Masih calon nurse. Oke. Jadi Aisyah Eskep gitu ya. Oke, saat ini beliau sebagai mahasiswa FIK UI. Kemudian saat ini beliau tergabung dalam Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia. Nanti kita langsung tanya saja sama beliau bagaimana kiprah BPM ini. Oke, Tersanu. Oke, yuk. Oke, kita langsung saja bertanya, kita langsung saja menyapa ya kedua narasumber. Halo Nesruna, halo Aisyah, bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Iya. Bisa. Oke, selamat datang pada sesi kita kali ini. Aisyah dan Nesruna, satu pertanyaan pembuka dari saya buat teman-teman semua, apa yang teman-teman rasakan ketika kita Nurse ID mengundang teman-teman menjadi pembicara pada sesi kita kali ini. Saya persilakan. Siapa dulu nih, Kak? Oke, bebas. Aisyah dulu, Aisyah. Oh, aku dulu. Ya udah, sebelumnya terima kasih kakak-kakak semua atas kesempatannya untuk kita saling bagi apa yang kita ketahui masing-masing. Mungkin dari aku pribadi masih yang barulah di keperawatan, tidak seperti mungkin Karuna dan juga kakak-kakak semua yang mungkin sudah bergabung lama dalam dunia keperawatan itu sendiri dan sudah lebih mengenal. Perasaan aku pribadi saat di konteks sama Kak Fahrul buat saling sharing di sini, sebenarnya senang banget karena bisa lebih kenal sama kakak-kakak yang lain yang mungkin sudah lebih berpengalaman, terus juga bisa saling cerita apa sih yang dilakuin sama BPM FIK UI sebagai lembaga legislatif fakultas dan juga lembaga yudikatif yang menaungi BEM FIK UI yang bergerak di bidang sosial masyarakat dan juga pergerakan sosial politik kayak gitu. Jadi sedikit banyak mengerti gimana dinamika yang terjadi di sosial politik, walaupun mungkin tidak langsung terjun di bidang tersebut seperti itu. Oke, Aisyah, luar biasa sekali. Kalau dari Nurse Runa, gimana Nurse? Ya. Apa ya? Ya. Ya, silakan Nurse. Ya.
Baiklah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Nurse ID sudah mengundang kayak gitu. Sebenarnya ini bukan mengundang saya pribadi ya, tapi keseluruhan dari HMP itu sendiri. Karena di awal gitu kan saya di kontak itu terkait apa sih saya menanyakan topik untuk di-sharekan kayak gitu pada hari ini kepada Nurse Fahrul kayak gitu. Yaitu terkait dengan kiprah HMP gitu. Jadi adanya saya di sini kayak gitu ya, sharing bersama kayak gitu terkait apa yang telah dilakukan teman-teman HMP begitu. Adanya di sini adalah kontribusi dari teman-teman dari HMP itu sendiri, baik dari maupun departemen. Kami diundang sini karena mereka-mereka yang menjalankan dari program kerja HMP itu sendiri. Makanya itu yang kami di sini apa ya, intinya itu nanti kita mengenalkan bahwa tidak hanya di tatanan S1 organisasi keperawatan itu, di tatanan S2 juga seperti itu. Begitu, Bang. Oke, Resruna, terima kasih. Nah, ini nih, saya pengen kulik sedikit sama Aisyah dulu ya. Aisyah jelaskan tentang BPM, ada BEM gitu ya. Apa sih yang membedakan kedua organisasi, Aisyah? Biar kita semua jadi tahu nih. Ya, jadi kalau di tatanan Indonesia sendiri kan ada yang namanya Trias Politika ya Bang. Jadi Trias Politika ini dia ada lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Nah, untuk lembaga legislatif sendiri di Indonesia dijalankan oleh DPR, dan juga untuk eksekutifnya diwakili oleh Presiden, dan juga untuk yudikatifnya di Mahkamah Agung seperti itu, Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk di lembaga kemahasiswaan sendiri sebenarnya ada juga Trias Politika tersebut. Jadi untuk lembaga legislatifnya kita juga punya, ibaratnya lembaga kemahasiswaan itu dia punya satu negara kewenangannya sendiri yang dia dibagi menjadi Trias Politika seperti halnya di Indonesia seperti itu. Nah, untuk lembaga legislatifnya dipegang oleh BMFIKUI, dipegang oleh BPMFIKUI, lalu untuk lembaga eksekutifnya dipegang oleh BEM, dipresidenkan oleh ketua BEM, lalu juga untuk lembaga yudikatifnya saat ini masih dipegang oleh BPM seperti itu. Oke, jadi jelas beda ya antara BEM sama BPM ya. Yep. Nah, kalau secara real ya, karena saya juga dulu alumni FIKUI ya, S1 waktu S2 juga. Nah, pada saat sekarang saya bekerja di salah satu industri pendidikan, dan saya lihat mahasiswa saya itu hanya punya yang namanya BEM saja, tidak ada BPM. Nah, yang saya tanyakan kalau real ya, kewenangan dan tugas-tugasnya si BPM itu apa sih sebagai badan mahasiswa? Oke. Kalau untuk tugas dari BPM sendiri sama banget kayak tugas-tugas yang dijalankan oleh DPR. Kita punya hak budget, kita punya hak amandemen, kita punya hak referendum dan lain sebagainya. Sama persis seperti tugas-tugasnya DPR sebenarnya. Jadi kita merumuskan peraturan perundangan untuk di lembaga formal kemahasiswaan, seperti nanti BEM akan bergerak ke arah mana, lalu juga bagaimana cara pergerakan BEM untuk akhirnya bisa mengawal isu dan bisa mengangkat isu-isu tersebut menjadi sebuah pernyataan sikap. Mungkin kakak-kakak juga kenal mengenai hal tersebut. Terus juga kita juga mengawasi bagaimana kinerja BEM dan juga lembaga formal kemahasiswaan yang lain untuk supaya bersinergi gitu sama visi dan misi dari fakultas seperti itu. Lalu juga kalau untuk kita juga punya hak budget, kita juga punya hak aspirasi, banyak hak yang mungkin karena BPM juga lembaga tertinggi yang ada di KMFIK, jadi banyak hak dan kewenangan yang BPM punya untuk akhirnya bisa menjalankan perannya di tatanan lembaga formal kemahasiswaan, kayak gitu, Bang. Oke, jadi punya hak khusus gitu ya berarti BPM ya? BPM punya hak khusus. Ya sama ya seperti hak-hak ketika kita berbicara tentang Dewan Perwakilan Rakyat kita ya, berarti seperti itulah, berarti kita punya kewenangan khusus. Nah, sekarang saya kembali ke Runa nih. Runa, ada HMP, ada
Iya. BEM. Apakah HMP dan BEM itu satu garis lurus atau HMP itu berada di bawah Badan Eksekutif Mahasiswa? Bisa tolong dijelaskan, Runa? Iya, sebenarnya gini, terkait HMP itu sendiri kan emang baru intinya itu dia di bawah BPM begitu ya. Jadi kami terkait peraturannya itu merujuk dari BPM. Nah, jadi BPM ini sendiri terkait yang mengatur HMP begitu dalam peraturannya apa yang harus diikuti kayak gitu. Jadi apa hak-hak kami itu sendiri kayak gitu itu ya BPM yang mengaturnya begitu. Tapi dari hak-hak itu sendiri HMP juga punya kewenangan kayak gitu menyampaikan aspirasi juga kepada BPM seperti itu. Untuk saat ini sebenarnya itu HMP itu sendiri baru tergabung dari itu sendiri ya. Karena memang kami juga secara legalitas itu baru mendapatkan mendapatkan SK-nya seperti itu. Itu Bang. Jadi untuk sebenarnya itu secara ini kami emang di bawah BPM. Jadi sebenarnya itu walaupun tingkatannya jenjangnya itu di S2 kayak gitu, secara organisasi HMP itu di bawah BPM begitu Bang. Oke, Runa. Jadi HMP FIKU itu berarti berada di bawah BPM ya? Jadi ya, seperti itu Runa ya. Oke. Runa ini sama Isya juga nih ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari teman-teman perawat juga. Pertanyaan pertama adalah pendapat dan target dari Runa dan Aisyah sendiri dalam perkembangan mahasiswa keperawatan. Jadi ketika teman-teman berada di organisasi keperawatan, apa target teman-teman untuk perkembangan keperawatan kita? Karena kalau saya bilang mahasiswa itu adalah kompornya organisasi keperawatan kita. Oke, silakan Runa, Aisyah. Boleh Kak Runa dulu? Saya dulu nih Bang. Oke, silakan Runa. Boleh. Oke. Ya sebenarnya dalam perkembangan mahasiswa keperawatan ya. Iya. Ya, sebenarnya gini, kalau HMP itu sendiri ya sebenarnya itu dia mewadahi dari mahasiswa magister seperti itu ya, bagaimana menyampaikan aspirasinya itu misalnya kepada fakultas kayak gitu. Nah itu salah satunya kami jalani adanya pertemuan yang kami lakukan dengan pihak fakultas begitu. Jadi bagaimana nanti mahasiswa magister itu seperti di awal kepengurusan kemarin gitu, kami melakukan pertemuan dengan dekanat begitu, di mana para mahasiswa dari magister itu menyampaikan aspirasinya apa yang perlu diperbaiki gitu terkaitan dengan COVID di awal di bulan Maret itu juga itu kan banyak sekali pembelajaran itu yang berubah begitu, ada banyak kekurangan dan kelebihan. Nah kurangannya itulah yang disampaikan fakultas bagaimana cara mengatasinya dan apa solusinya seperti itu Bang. Salah satunya kalau peran dari HMP untuk mahasiswa keperawatan. Emang terkait HMP ini sendiri belum banyak ya di Indonesia yang ada berdiri sendiri terkait himpunan mahasiswa pasca sarjana keperawatannya. Kalau nggak salah itu cuma ada di UI, di UB juga ya baru terbentuk untuk HMP-nya itu sendiri. Begitu Bang. Oke, siap-siap. Kalau dari Aisyah seperti apa Aisyah? Oke, kalau untuk BPM sendiri, sebenarnya dari BPM ada yang namanya Komisi Aspirasi, di mana kita menghimpun semua aspirasi yang masuk dari IKM FIK UI, tidak hanya mengenai tadi akademik, lalu juga fasilitas yang ada di FIK, namun juga tentang kelembagaan. Jadi isu-isu yang ingin dikawal oleh BEM FIK bisa sekali dari IKM FIK untuk masuk. Apa sih kira-kira yang menjadi concern dari keperawatan itu sendiri untuk akhirnya bisa diangkat, dikaji terlebih dahulu oleh BEM isu-isu tersebut dan juga nanti dibuat pernyataan sikap seperti itu. Nah, kalau untuk di BPM-nya sendiri, secara BPM-nya saja, tadi kurang lebih hampir sama seperti Karuna, kita mewadahi aspirasinya, lalu juga mewadahi dari BPM dari mahasiswa FIK-nya sendiri yang ingin mengembangkan diri untuk menjadi sesuatu yang lebih dibanding mahasiswa FIK saja, ibaratnya seperti itu, untuk akhirnya bisa berkembang dalam BPM FIK UI sebagai pengurus BPM seperti itu, Kak. Oke, Aisyah menarik tadi mengawal isu-isu apa ya, isu hangat. Kalau saya bilang isu-isu terkini lah ya.
Iya. di fakultas sendiri ataupun isu-isu keperawatan secara nasional. Kalau secara real, kalau kita lihat isu-isu sekarang, apa yang sudah BPM lakukan atau yang sudah HMP lakukan? Silakan. Runa, silakan Runa, jawab dulu Runa. Yang keterkaitan kalau dari segi keperawatannya Bang ya, atau secara umum kita bahas, atau lingkungan? Kita bahas keperawatan dulu nih. Ya, okay. Baik. Kalau dari isu-isu keperawatan ya, memang untuk sampai saat ini kita belum banyak ini ya, cuma kemarin terkaitan adanya COVID kayak gitu 19 itu kan berdampak kepada tenaga perawat ya begitu. Nah, dari HMP itu sendiri berkontribusi begitu adanya penggalangan dana begitu ya, sehingga kami kemarin itu mengalokasikan itu di RSUI gitu, ada 2 gelombang begitu. Jadi emang kita masih bisa dikatakan HMP ini masih baru Bang, jadi masih berproses untuk itu. Mungkin kalau dibandingkan BPM yang sudah bertahun-tahun gitu ya, kita emang masih minim terkaitan itu kayak gitu. Itu Bang. Oh, jadi saat ini kita sudah itu ya, HMP sudah terlibat langsung dalam dalam pandemi ini, khususnya dalam bantuan bantuan dana seperti itu ya Runa ya. Oke. Ya, kalau benar. dari kalau dari Aisyah gimana Aisyah? Karena gini Aisyah, waktu saya terlibat di kajian strategis BEM FIKUI tahun 2012 kalau nggak salah, kita menggempur habis-habisan gedung DPR pada saat itu. Itu isu paling hot pada saat itu adalah kita bergerak untuk menggolkan undang-undang keperawatan. Kalau yang sekarang seperti apa Aisyah? Oke, kalau untuk isu yang dibawa sama BEM sendiri, karena di sini memang yang membawa isu tersebut BEM bukan BPM, tapi memang yang mengawal keberlangsungan dari isu tersebut, apakah isu tersebut patut untuk dibawa dan juga sesuai untuk dibawa, memang dari BPM juga ikut andil untuk akhirnya bisa menyetujui BEM untuk membawa isu tersebut, seperti itu Kak. Nah, kalau untuk isu yang dibawa sama BEM tahun ini lebih ke stigma dan juga ke konsil, Kak. Karena memang dari undang-undang keperawatannya sendiri kan sebenarnya sudah disetujui sudah disahkan di tahun 2014. Ya. Seharusnya tahun 2015 itu konsil keperawatan sudah keluar. Sudah ada, iya benar. Ya, namun pada pelaksanaannya konsil keperawatan masih bersatu menjadi konsil kesehatan, tenaga kesehatan. Lalu juga belum ada rilis yang jelas mengenai konsil keperawatan itu sendiri. Memang masih itu yang kami kawal. Lalu juga kemarin ada mungkin kepleset dari gugus tugas COVID-19 yang mungkin dibawa juga oleh PPNI, dan itu juga dikawal oleh BEM FIKUI seperti itu Kak. Oke. Jadi masih itu isu-isu terhangat masih tetap dikawal ya sama BPM sama HMP ya. Kalau untuk isu secara nasionalnya sendiri kemarin kita ikut turun di aksi Omnibus Law di tanggal berapa kemarin ya? 8 Oktober kalau tidak salah 2020 untuk sama-sama bareng mahasiswa yang lain untuk bisa menyuarakan suaranya. Tapi kalau untuk di FIK sendiri kami diminta untuk jadi tenaga medis dalam aksi tersebut untuk menjaga protokol kesehatan di dalam aksinya, seperti itu Kak. Oke, luar biasa sekali. Nah ini kan Runa dan Isya ini kan super sibuk ya, sibuk sebagai mahasiswa, ya kan, sibuk sebagai anggota maupun pengurus organisasi. Itu cara bagi waktunya gimana nih? Apalagi yang nesis sama nyekripsi ini loh. Tambah lagi publikasian gitu kan. Itu gimana cara ngatur waktunya tuh? Yeah. Saya aja mundur dari HMP dulu cuy. Coba. Coba dulu nih. Mana cara bagi waktunya nih? Aku dulu Kak. Oke, silakan Aisyah. Oh, Kakak dulu. Oh, boleh Kak. Oke, silakan Runa. Aisyah dulu. Oke, oper-operan kita. Kalau dari aku sendiri emang lumayan ya Kak pressure-nya, maksudnya
harus pinter-pinter bagi fokus kalau aku pribadi. Sebenarnya kalau waktu 24 jam buat ngelaksanain ini itu memang ya kalau harus dilaksanain dalam satu waktu nggak cukup. Tapi memang harus ada hal lain yang dikorbankan untuk akhirnya bisa selesaiin hal-hal yang jauh lebih penting kayak gitu. Kalau dari aku pribadi lebih ke mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mana yang urgent untuk diselesaikan sih Kak. Buat ngatasin kegiatan yang cukup banyak, terus juga masih banyak hal-hal yang pengen aku pribadi juga capai, jadi pentingnya buat mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu itu yang harus diselesaikan, seperti itu Kak. Oke, berarti si Aisyah menggunakan segera, urgent, non urgent ya? Yap. Kayak membagi prioritas diagnosis pada emergensi kayak gitu ya? Yap, bisa dibilang gitu. Oke, kalau dari Runa seperti apa Runa? Kan kalau Ya, saya tuh merasa itu Runa, proses magister itu proses tersulit kalau saya bilang. Karena ada nesis, ada publikasi dan yang lainnya ya kan? Itu seperti apa Runa? Ngejar-ngejar pembimbing belum lagi gitu kan? Di WhatsApp nggak balas lagi. Coba. Begini, saya di awal ya, saya membicarakan di awal saya terpilih jadi ketua itu Bang ya. Jadi saya bilang gini, jadi ketika seorang sudah siap bergabung di organisasi, dia sudah siap untuk diganggu dalam 24 jam seperti itu. Masya Allah. Nah, dan di sini mengatur untuk antara kuliah dan organisasi begitu ya. Benar kata Aisyah tadi adanya skala prioritas seperti itu. Nah, saya sebagai ketua gitu kan, kita kan dari segi manajerialnya gitu ya, nggak mungkin kita yang melaksanakan pelaksanaan dari program kerja yang sudah disusun begitu. Sebenarnya kalau kita bisa menyusun dari segi manajemennya, sebenarnya nggak sibuk-sibuk amat kayak gitu ya, karena setelah adanya program kerja itu kan kita lebih ke monefnya begitu kan, monitoring evaluasinya seperti itu. Ya berarti bagaimana kita memberdayakan teman-teman dari departemen, biro maupun staf-staf itu untuk melaksanakan organisasi tersebut gitu. Ketika kita bisa melakukan itu, sebenarnya itu bisa teratasi begitu. Kita bisa membagi waktu kuliah maupun waktunya organisasi seperti itu, Bang. Oke. Jadi organisasi itu buat Jadi organisasi itu buat kita semua ya, bukan cuma punyanya ketua gitu ya. Iya, benar itulah sekali, ya, Bang. kira-kira ya. Oke, nah. Ya, benar. Ini menarik nih tentang program kerja nih. Kan program kerja kan kita mengajukan program kerja gitu ya. Program kerja berarti nanti apakah disetujui atau tidak, itu kiat-kiatnya seperti apa sih supaya program kerja yang kita buat itu disetujui. Kan ini kan nanti terkait juga dengan pendanaan dari program kerja tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, program kerja dibuat tanpa dilaksanakan nonsen gitu kan. Cara menggerakkan anggotanya seperti apa nih? Susah karena saya saat ini sekretaris DPD PPNI gitu ya. Ketika program kerjanya dibuat, itu susah kita mau menggerakkan anggota kita, apalagi terkait dengan senioritas dan yang lain itu sulit. Nah, ada nggak tips dan trik dari Runa maupun Aisyah? Silahkan. Aisyah, siapa persilakan Aisyah. Oke. Kalau dari aku sendiri, gimana caranya buat ngegerakin anggota-anggota. Oh, kalau buat ke program kerja dulu ya, Kak. Kalau buat program kerja, aku lebih ke yang analisis dulu mana yang memang penting, mana yang nggak penting. Jadi kayak nggak semua program kerja yang ada di tahun lalu harus dijalankan di tahun ini. Kan kita juga melihat kondisi yang sekarang sedang terjadi, mana yang lebih dibutuhkan dan mana yang enggak kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi lebih ke kalau memang ini dibutuhkan di tahun ini, maka saya jalanin. Karena kan ini juga ibaratnya milik kita kan, ibaratnya tahun 2020 adalah BPM-nya BPM saya, BPM FIKUI 2020 yang mungkin punya goals sendiri yang beda sama BPM 2019 seperti itu. Nah, kalau untuk dari yang anggotanya, saya lebih ke
dari awal pasti mereka daftar BPM itu udah punya komit sendiri, udah tahu kalau gue daftar BPM, terus gue bakalan kayak gini, bakalan ada pekerjaan tambahan, ada PR dari BPM-nya sendiri yang mungkin PR itu bisa mengupgrade diri mereka menjadi hal yang lebih baik lah, seperti itu. Jadi kalau dari aku lebih ke menanyakan kembali komitnya, kalau lo daftar BPM, jadi mana komit lo ke BPM? Bisa cuma di awal doang ibaratnya kayak gitu kasarnya. Tapi memang naik turun pasti ada, dan juga terlebih sekarang pandemi online, jadi komunikasi jadi lebih sulit karena memang nggak tatap muka, nggak ketemu, jadi nggak bisa disamperin ke kelas gitu. Kalau misalkan lagi offline kan kita bisa nanyain kabar sampai ke kelas, tapi kalau sekarang kan kita harus cek dulu, tentu dibahas kadang kalau sama tugas-tugas kelas kayak gitu sih Kak paling. Oh, jadi penting ya dalam penetapan program kerja itu analisis dulu ya, analisis kebutuhan, kemudian kita harus mengkomunikasikan dengan anggota kita bagaimana supaya program itu bisa terlaksana dengan baik. Itu yang paling penting. Oke, kalau dari Runa, repot nih Runa kan masih junior nih. HMP itu kan ada doktoral gitu kan, ada spesialis, itu gimana Runa? Iya benar. Benar sekali Bang. Cerita ya, mungkin dari program kerja dulu ya. Nah, kalau di HMP itu sendiri sebenarnya saya pribadi ya lebih membebaskan kreativitas dari departemen maupun biro gitu terkait program kerja yang mereka pilih. Memang di HMP ini sendiri untuk terkait pendanaan itu alhamdulillah tahun ini Bang baru dapat fakultas begitu, melewati dibantu sama BPM begitu. Tapi dan untuk sampai saat ini dana itu belum terserap begitu. Karena terkait pandemi dan lain sebagainya. Memang terkait pendanaan itu HMP itu dari awal terbentuk sampai kemarin 2019 sebenarnya itu dana pribadi. Jadi kita sukarela lah intinya begitu. Jadi program kerja itu dari pengurus kayak gitu pendanaannya itu, nah itu yang akan untuk menggerakkan program kerja yang ada di departemen maupun biro seperti itu. Nah, jadi untuk ini ya tips dan trik Bang ya, bagaimana sih cara menggerakkan ini teman-teman, apalagi yang doktoral gitu ya. Makanya saya juga kemarin tahun ini 2020 alhamdulillah doktoral sudah bergabung ya di HMP kayak gitu. Itu salah satu hal yang sangat senang gitu loh, kami dari internal sendiri bisa merangkul kakak-kakak doktoral seperti itu. Dari awal saya ini salah satu yang saya pegang kayak gitu ya, bagaimana kita menentukan sebagai seorang leader gitu ya, ataupun kita di organisasi. Yang pertama itu kita yang harus kita bangun itu yaitu bonding kayak gitu. Nah setelah bonding ini, adanya pandemi itu sebenarnya itu PR besar sih, bagaimana yang kedua itu komunikasi. Nah, itu pendekatan yang saya lakukan baik kepada kakak-kakak doktoral gitu ya, maupun sama teman-teman yang lainnya begitu. Ketika kita tidak bersapa di kegiatan program kerja, kita bersapanya itu di Japri begitu. Jadi itu komunikasi yang saya bangun sama teman-teman di HMP begitu. Dan yang saya sangat puas sekali banget. Ya, sangat puas sekali itu beberapa hari yang lalu saya di Japri sama kakak-kakak doktoral. Runa gitu, apa kabar? Kapan nih HMP buka rekrutmen lagi kayak gitu? Saya mau gabung. Waduh, saya sangat tersanjung gitu kakak-kakak doktoral menjapri untuk mau bergabung di HMP begitu. Luar biasa gitu, saya bilang, Masya Allah nih kayak gitu kan. Mereka menjapri kita untuk bergabung di HMP kakak doktoral nih ya, gitu. Itu sih Bang. Jadi emang saya menganggap teman-teman ya intinya di organisasi, apalagi tahapnya magister gitu ya, kakak-kakaknya itu di situ tuh ada anggota DPW PNI, yang pusat juga ada pengurus pusat. Jadi sangat beraneka ragam. Jadi kita intinya itu kalau saya lebih ke minta bimbing ya kepada mereka-mereka yang sudah senior-senior kayak gitu. Jadi intinya itu kita saling melengkapi kalau di HMP, dan kita juga di program kerja itu banyak melibatkan beliau-beliau kayak gitu yang sudah pakarnya kita jadikan pembicara begitu. Itu salah satu kita untuk merangkul gitu secara bersama-sama bergerak
dalam satu wadah yaitu HMP FIK UI. Seperti itu, Pak. Oke, saya tangkap nih. Jadi sampai dengan sekarang HMP ini masih seperti organisasi sosial dari pengurus buat Indonesia seperti ya. Karena pendanaan masih dikeluarkan oleh pengurus untuk kegiatan-kegiatan HMP. Oke, luar biasa sekali Runa tadi bagaimana Runa menjelaskan juga bagaimana Runa merangkul anggota baik itu senior-senior yang sudah punya pengalaman organisasi yang lebih untuk bekerja sama mengembangkan HMP FIK UI. Nah, ini kan kita ngomongin fakultas nih, baru ngomongin FIK UI doang nih, ya kan? Sedangkan organisasi profesi itu luas, ya kan? Organisasi mahasiswa ya khususnya ya. Nah, pertanyaan saya, ada nggak sih organisasi ini punya kumpulan? Jadi dari Sabang sampai Maroke ada kumpulan nggak sih? Ada perkumpulan nggak seperti seperti gabungan gitulah. Misalnya ada wadah silaturahmi atau apa kayak gitu. Oke, silakan Aisyah. Kalau buat lembaga kemahasiswaan sendiri, di FIK tuh ada Kak yang namanya Ilmiki. Sorry, bukan FIK, salah. Di Kepatan ada yang namanya Ilmiki. Jadi di Ilmiki ini sebenarnya perwakilan dari berbagai macam universitas yang bergabung jadi satu wadah, lalu dia punya program kerjanya sendiri, punya ADART-nya sendiri, jadi setiap fakultas mengirimkan perwakilan untuk ada di Ilmiki, lalu nanti dari Ilmikinya sendiri yang ibaratnya dia sudah lepas lah ibarat dari fakultas, lalu berkembang di Ilmiki, seperti itu Kak. Nanti merumuskan banyak program kerja, seperti kalau yang terakhir saya ikut rapat awal tahun Ilmiki di FIK waktu itu, sempat diundang juga waktu masih perumusan tata tertib ADART, pokoknya perumusan peraturan mereka untuk internal dari Ilmiki kayak gitu. Terus nanti dari rapat awal tahun itu mereka juga menetapkan program kerja apa yang mau dibawa di tahun ini kayak gitu Kak. Oke, kalau yang dari pasca sarjana, Runa seperti apa Runa? Kalau yang saya ketahui Bang ya, untuk himpunan mahasiswa pasca sarjana itu sendiri secara umum itu sudah ada gitu ya, forumnya itu secara nasional. Cuma memang untuk pergerakannya saya juga belum paham sih terkaitan itu. Tapi kalau untuk khusus keperawatan itu sendiri belum ada untuk sampai saat ini begitu. Karena memang HMP yang khususnya Fakultas Ilmu Keperawatan itu baru berapa gitu di Indonesia. Baru dua tadi ya. Bang. Ada UB ya, sama ada FIK UI. Iya. Iya. Oke, Runa sama Aisyah luar biasa sekali, menarik ya sesi diskusi kita. Ada pertanyaan nih dari saya sendiri. Yang menjadi masalah kita mahasiswa keperawatan itu adalah saat ini bukan masalah keperawatan aja ya. Mahasiswa seluruh keilmuan lah adalah tentang karya ilmiah akhir gitu ya, bentuk skripsi kah, tesis kah, atau apakah. Ada tidak dari BPM, dari FIK UI, entah itu BPM atau BEM, atau dari MP menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah yang membahas seperti itu. Apakah itu publikasi, apakah itu penulisan ilmiah, dan yang lainnya. Oke, saya perkenalkan Runa dulu deh. Silakan Runa. Oh, baik Bang. Nah, untuk kegiatan ilmiah HMP, alhamdulillah kita dari program dari Departemen Rinop ya, ada program kerja itu namanya itu saya kok lupa ya, tapi intinya itu yang bergerak terkaitan dengan publikasi seperti itu. Nah, kami melakukan udah 4 kali kegiatan pembuatan manuskrip gitu. Jadi di awal itu kita ada kayak webinar gitu ya, di mana yang isinya itu dari dosen FIK itu sendiri begitu ya. Dan alhamdulillahnya beliau free kayak gitu dan sukarela kayak gitu membantu HMP untuk menyelenggarakan program kerja tersebut begitu. Jadi di awal itu kita webinar terkait literatur review kayak gitu. Pembuatan literatur review. Nah, setelah itu adanya
wadah di forum kayak gitu. Nah, ada lanjutnya, kontinunya Bang begitu. Jadi sampai saat ini grup itu masih berjalan begitu. Dan ada continuingnya dari pembicara tersebut begitu. Nah, itu sih ininya. Jadi di situ kita bisa share kayak gitu sama beliau kayak gitu. Apa sih yang kurangnya? Kemarin juga kami sampai kami juga mengundang dari luar kayak gitu yang difasilitasi beliau. Jadi kami di dalamnya itu kemarin itu teman beliau dari UK ya kalau nggak salah. Iya. Jadi kami yang beliau undang kayak gitu, yang memfasilitasi itu kayak gitu. Jadi dan beliau siap kayak gitu untuk sharing apa sih kekurangannya dalam penulisan ilmiah tersebut kayak gitu. Nah, itu yang sudah kami lakukan. Dan itu alhamdulillah banyak sekali peminatnya Bang dari mahasiswa pasca sarjana. Memang ya kita di pasca itu ada publikasi yaitu karya tulis ilmiah begitu ya. Oke, Runa, terima kasih ya. Saya juga pernah ikut nih, saya Zuminarnya saya pernah ikut. Waktu itu pembicaranya Ibu Hening pada saat itu tentang paraphrase kemarin. Oke, kalau dari S1 ini, kalau dari mahasiswa S1 gimana Aisyah? Kalau dari mahasiswa S1 masih belum ada Kak untuk program konkret gitu ya tentang tata cara penyusunan tugas akhir terutama skripsi dan nanti kian seperti itu. Tapi memang kalau dari mahasiswa S1 karena ada matkulnya juga yang dijelasin secara detail mengenai penyusunan tugas akhirnya. Jadi mungkin dari BEM-nya belum merasa hal itu perlu untuk diangkat. Oke. Saya tidak terlalu paham mengenai hal tersebut karena memang untuk bidang apa ya, iptek ibaratnya itu dipegang oleh BEM seperti itu, minat dan bakat dipegang sama BEM kayak gitu. Tapi memang mungkin bisa jadi salah satu masukan karena memang sudah ada masukannya dari anak-anak FIK untuk bisa bikin program kerja mengenai gimana sih penyusunan tugas akhir yang baik seperti itu. Tapi memang mungkin sumber daya juga ya Kak, karena kan kalau dari kakak-kakak S2 mungkin sudah ada yang pernah melakukan tersebut, jadi bisa mungkin bisa ini apa Aisyah bisa kerjasama nanti sama HMP ya, barangkali. Tapi mungkin sulit karena kalau HMP kan lebih ke tesis seperti itu ya Kak. Kalau dan panduan penyusunannya juga berbeda antara skripsi dan juga tesis, jadi mungkin agak sulit untuk disinkronis, tapi ya begitu. Tapi kalau untuk di FIK sendiri kita kan ada juga Kak namanya SAF, pengenalan sistem akademik fakultas. Nah, di awal itu kita juga sudah dipaparkan mengenai penyusunan tugas akhir dan lain sebagainya, penulisan ilmiah itu tuh sudah ada dimasukkan dalam materi pengenalan sistem akademik fakultas seperti itu Kak. Oke. Sip. Berarti kalau dari fakultas buat rekan mahasiswa sudah terakomodir semua ya? Iya. Barangkali nanti bikin seminar yang sifatnya nasional dari Aceh sampai Papua, jadi mendapat pencerahan bagaimana cara menulis karya ilmiah akhir yang baik seperti itu. Iya. Oke, teman-teman yang berada di ruang Zuminar yang mau bertanya silakan saja langsung aktifkan suaranya. Silakan langsung bertanya kepada kedua narasumber kita. Saya persilahkan. Oke, saya persilahkan yang ingin bertanya. Saya persilahkan yang ingin bertanya langsung. Saya persilahkan. Boleh Mas, saya mau bertanya juga ke narasumber. Silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aini, mungkin sudah tahu juga nih narasumber berdua, tapi Aisyah baru kenal ya. Aisyah, saya mau bertanya, itu kan kita ada organisasi ya, maksudnya itu organisasi yang mengikat seluruh BEM keperawatan yang ada di Indonesia. Apa namanya? Ilmiki Kak. Ilmiki. Nah, sejauh ini kalau dahulu kan kalau zaman-zaman saya S1 memang gaung Ilmiki ini kan belum terlalu nyampe ke daerah gitu, karena kan saya S1-nya dulu di Padang, Sumatera Barat. Sudah ada sih sebenarnya Ilmiki, cuman kita merasa tidak tersentuh gitu dengan
Ilmiki tersebut gitu. Jadi belum tahu aja gitu. Maksudnya itu Ilmiki sampai sejauh mana sih kontribusinya terhadap organisasi keperawatan yang ada di Indonesia gitu. Nah, saya ingin tahu sekarang ini sepanjang pengetahuan Aisyah, progres Ilmiki sekarang bagaimana gitu, dan apa kontribusi serta bagaimana mereka bisa menyentuh semua elemen organisasi keperawatan yang ada di Indonesia. Karena keperawatan kan banyak sekali ya kampusnya ya, hampir di seluruh kabupaten kota itu di Indonesia, mungkin kecuali yang provinsi terluar terjauh ya, mungkin sudah ada stiker, sudah ada sekolah-sekolah keperawatan baik D3 ataupun S1 gitu, yang mereka setidaknya memiliki himakep gitu, himpunan mahasiswa keperawatan. Itu aja. Aisyah, terima kasih Aisyah. Oke, Aisyah. Oke. Dari Kak Aini. Oke, terima kasih Kak Aini atas pertanyaannya. Kalau untuk gaung Ilmiki sendiri saat ini aku tidak bisa menjelaskan banyak karena memang mungkin tidak ada di dalam bagian Ilmiki, tapi sepemandangan aku, sepenglihatan aku mengenai Ilmiki itu sendiri, memang mungkin kemarin sudah dilakukan rapat awal tahun, tapi memang kalau dari yang aku lihat belum ada program kerja yang terlalu gong banget gitu untuk akhirnya bisa terlihat di seluruh Indonesia gitu gaungnya. Jadi mungkin karena kan Ilmiki setahu aku dibagi per wilayah ya Kak. Kemarin aku sempat ikut di wilayah 3, itu daerah Banten, Jakarta, Jabodetabek lah. Jadi mungkin memang jadi lebih berfokus sama per wilayah-wilayah itu sendiri. Atau mungkin mengapa dibagi per wilayah, karena memang disesuaikan juga dengan kondisi yang ada di kampus-kampus keperawatan yang ada di wilayah tersebut, kayak gitu Kak. Tapi kalau memang pemandangan aku juga masih belum terlalu nampak begitu gaung-gaung dari Ilmiki untuk akhirnya bisa menggerakkan seluruh komponen dari organisasi keperawatan yang ada di Indonesia, kayak gitu Kak. Oke, Kak Aini mau ditanggapin Kak Aini, saya persilahkan. Oh iya, saya baru tahu juga itu maksudnya itu ada wilayah-wilayahnya ya, berarti memang fokus masing-masing wilayah menangani wilayah sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Ya. Oke, kayaknya memang Ilmiki harus lebih bisa bisa sampai ke akar rumput ya. Artinya kita punya hampir 600-an ya kampus keperawatan di 3 aja, hampir 600-an. Belum lagi kampus-kampus stikes, S1 nurse kayak gitu ya. Yang S1 maupun nurse sudah berapa. Artinya sumber daya kita itu besar sekali. Dan mungkin itu bisa menjadi bisa menjadi kekuatan yang sangat besar sekali buat organisasi profesi kita. Benar. Oke, Runa dan Aisyah. Iya, Kak. Selaku mahasiswa ya, kita kembali lagi ke forum. Sebagai mahasiswa, goal akhir kita adalah lulus dengan nilai yang memuaskan, kayak gitulah ya. Nah, kan ikut organisasi itu kan susah cuy, iya kan? Kita membagi waktu itu, kalau lihat dari nilai gimana sih? Apakah nilai teman-teman semua berantakan kayak nilai saya gitu, atau seperti apa coba? Aduh, ngece banget nih. Boleh Karuna dulu. Ini nggak harus ngeluarin transkrip kan? Nggak usah. Artinya gini, ada ya berantakan itu kayak ada remedialnya kah, ya kan? Ada nilai cacing nggak, seperti itu loh. seperti itu loh. Ya, ini kalau alhamdulillah sih, maksudnya itu kalau untuk remed sih dari kemarin-kemarin sih alhamdulillah nggak ada sih Bang gitu ya. Tapi memang kalau saya pribadi ya, saya bukan study oriented gitu. Karena dari dulu saya senang organisasi begitu. Jadi saya senang ketika ketemu dengan orang baru, saya senang ketika terjun ke masyarakat, saya senang ketika kita bekerja tim begitu. Jadi saya memang dari dulu bukan tipe orang yang study oriented gitu. Jadi
Jadi tapi saya punya target nilai tidak jeblok kayak gitu. Jadi bisa gitu ya. imbangi intinya kayak gitu karena tugasnya datang ke UI itu pertama kali amanahnya ya kuliah bukan organisasi sampingan, tapi bagiku organisasi itu salah satu mood booster kayak gitu, di mana hiruk pikuknya dunia perkuliahan di FIK UI kayak gitu. Jadi ketika kita lagi pusing dengan tugas kayak gitu, berkecimpung atau bersapa dengan teman-teman HMP itu merupakan kesenangan tersendiri bagiku gitu Bang. Jadi nilai tidak masalah ya, artinya sibuk apapun ya kita mampu menyelesaikan tugas perkuliahan dengan baik, artinya lulus tepat waktu itu yang penting ya, lulus tepat waktu dengan nilai ya, alhamdulillah memuaskan seperti itu. Oke, kalau dari Aisyah nih. Tapi nggak bisa kayak Aisyah. Abang gitu yang IPK-nya 4. Wah, belum bisa kayak abang yang IPK-nya 4. Oke, silakan Aisyah. Oke, kalau dari aku pribadi benar kata Karuna tadi, amanah kita datang ke UI ya memang awalnya untuk berkuliah, tapi memang nggak bisa dipungkiri kalau ada hal lain yang juga ingin kita capai selain sama nilai di transkrip kayak gitu. Karena kalau aku ya Kak, kalau aku pribadi dibilangin sama kakak tingkat ada kenapa nilai kita di IPK itu cuma 4 karena 96 lainnya, kenapa nggak 100? Karena 96 lainnya itu bisa didapat di luar dari nilai yang ada di transkrip kayak gitu. Banyak hal lain yang bisa kita explore untuk bisa menambah value diri kita supaya nilai kita itu 100 kayak gitu Kak. Oke, luar biasa sekali. Ya, tapi kalau untuk di IP sendiri memang nggak yang bagus-bagus banget sampai 4 kayak gitu. Tapi memang alhamdulillah kalau di atas 3 masih di atas 3 lah kalau bicara tentang angka kayak gitu. Kayak gitu jadi intinya adalah nilai yang penting itu aplikasi dari apa ya? Aplikasi value selama pendidikan ya, yang penting itu nilai, itu nilai. Karena angka itu bisa didapat dengan cara banyak hal. Tapi pelaksanaan real dari nilai itu yang dari angka tadi yang susah. Karena itu menjadi beban juga buat. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya saya persilahkan. Ini sangat seru sekali saya berbincang-bincang dengan dua narasumber yang luar biasa sekali ini. Ada yang bertanya saya persilahkan. Langsung aktifkan saja suaranya, silakan langsung bertanya. Saya persilakan. Oke, pasti banyak pertanyaan ini karena audiens kita itu dari berbagai macam latar pendidikan udah pasti, kemudian berbagai macam daerah. Oke, ada pertanyaan bagi teman-teman sejawat, saya persilahkan. Oke, masih belum ada pertanyaan. Oke, kalau begitu saya lagi nih bertanya nih kepada kedua narasumber. Saya mau bacakan aja dari pertanyaan, titipan pertanyaan dari admin. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kak, boleh sharing tentang program kerja rutin BPM UI atau proker khusus yang jadi rencana di kepengurusan Kakak? Oke, berarti pertanyaan ini ditujukan untuk Aisyah. Saya persilakan Aisyah. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk program kerja rutin dari BPM FIK UI itu ada 2 program kerja besar. Yang pertama itu OKK Fakultas, penerimaan mahasiswa baru dari FIK UI, terus juga dari jenjang reguler sama ekstensi. Tadinya juga pasca sarjana masuk ke BPM, tapi karena HMP sudah mulai aktif,
melihat ke bawah lagi atau Aisyah ke bawah lagi tentang melihat mahasiswa di Politeknik Kesehatan atau di Stikes itu kalau saya bilang itu ya sangat patuh sekali terhadap dosennya. Nah, gini nih. Jadi pertanyaan saya, bagaimana membina hubungan tadi antara dosen dengan organisasi kemahasiswaan, dan apakah sebatas mana peran dosen dan kewenangan dosen terhadap organisasi kemahasiswaan tersebut. Saya persilakan. Siapa dulu nih, Kak? Runa mungkin. Siapa dulu nih? Runa yang pertama, saya persilakan. Oke, baik Bang. Ya, ngomong-ngomong terkait tekanan ya Bang ya. Mungkin kami punya pengalaman ya, mungkin saya bahkan bukan tekanan ya, tapi mungkin lebih ke apa ya, meluruskan intimidasi. Begitu persamaan persepsinya, ya lebih ke apa ya, orang tuh mengkonfirmasi kayak gitu. Jadi pernah kasus salah satu program kerja kita itu kayak tiba-tiba cut gitu. Nah, di cut-nya itu kan kami mempertanyakan ada apa begitu. Jadi itu sampai saya komunikasi sama dekanat sih pas itu ya. Dari kemahasiswaan belum bisa memberi jawaban yang sesuai yang saya inginkan begitu kan, saya arahkan ke dekanat. Itu kemarin komunikasi dengan itu ya Pak Dekan kita langsung begitu. Jadi ternyata itu ada hal-hal memang yang seharusnya itu perlu diluruskan kayak gitu. Maksudnya ada yang seharusnya seperti ini tapi tidak mengkat program kerjanya begitu Bang. Jadi sebenarnya itu lebih ke komunikasi ya. Bagaimana kita sistem lobbying kayak gitu. Itu tuh melatih kayak gitu. Jadi ada pressure kayak gitu dimanapun saya rasa ketika kita menjadi bergerak di organisasi kemahasiswaan, hal tersebut itu akan mengalami kayak gitu tekanan dari kampus atau apa maksudnya itu, ataupun ada kesalahan apa terkait program kerja yang seharusnya kita sudah inikan, tapi ada hal-hal yang tertentu kayak gitu mungkin kurang sesuai dengan yang inginkan kayak gitu beliau begitu. Sebenarnya komunikasi sih. Saya menganggap itu bukan pressure yang sangat bagaimana sih, bukan kayak gitu, karena kita juga apalagi di tingkat pasca sarjana ya gitu kan, kita bagaimana kita udah belajar juga gitu bagaimana cara mengkomunikasikan dengan baik. Intinya itu kita menghormati tetap begitu ya kepada beliau-beliau, tapi kita punya juga kayak gitu perannya dalam suatu organisasi begitu. Oke, yang penting dalam hal ini adalah komunikasi ya. Yang penting itu adalah komunikasi, ya, benar, komunikasi Bang. Organisasi, setiap kegiatan kita ataupun program kerja kita baiknya dikomunikasikan dulu dengan dosen terkait atau dekanat seperti apa, dan ada masukan atau tidak dari pihak dosen atau dekanat ya. Runa ya. Iya benar Bang. Kemarin kami ternyata alurnya itu yang salah, makanya itu yang menimbulkan permasalahan gitu. Oke. Sekarang kalau dari Aisyah ini kan saya bilang masih sarjana gitu ya. Jadi ya kalau sama dosen tuh nggih ya Bu, seperti itu ya. Seperti apa Aisyah? Coba Aisyah. Karena saya ngerasa gitu Aisyah. Mahasiswa saya kalau dipanggil Pak Fahmi, ya Pak kayak gitu loh. Oke Aisyah, saya berikan Aisyah. Emang pasti kalau patuh ya patuh, hormat ya hormat, karena memang ya sebagai mahasiswa pasti harus menghormati yang orang tua kita. Kalau aku pribadi nganggapnya dosen-dosen di FIK itu lebih ke orang tua yang membimbing kita sebagai anak-anaknya untuk bisa menjalankan yang seharusnya kita jalani untuk bisa mendorong visi yang dibawa sama FIK itu sendiri kayak gitu Kak. Tapi kalau untuk direpotin dalam tanda kutip sama dosen sebenarnya nggak terlalu yang seperti itu. Maksudnya dari aku sendiri karena aku mungkin nganggapnya ya udah ibu dosen memang orang tua aku juga jadi di kampus, jadi lebih ke arahan-arahan dari ibu dosen memang mungkin lebih ke pengen bikin aku jadi pribadi yang lebih baik dan memang mengharapkan hal-hal yang baik untuk
BPM FIK kayak gitu. Kalau buat ditentang seperti itu nggak terlalu ada ya Kak. Kayaknya kalau dari FIK sendiri, dari dosennya suportif, lebih ke mengarahkan kayaknya lebih baik kayak gini deh, lebih ke kalau ngejalanin program kerja harus lihat dari kebutuhan kayak gitu-gitu. Aku lebih belajar dari dosennya juga, banyak dosen yang ngasih arahan juga ke kami kalau cara bikin program kerja tuh harus realistis kayak gitu. Kayak gitu lah. Jadi banyak arahan juga yang dikasih, jadi nggak cuma tuntutan doang, tapi memang diarahin juga buat jadi lembaga yang lebih baik kayak gitu. Oke. Jadi tidak ada tekanan ya, intinya dosen itu pengen kita itu jadi organisasi yang lebih baik, perlu komunikasi dalam setiap program kerja yang coba kita tawarkan. Iya, kalau di FIK sendiri ini Kak, kita ada pertemuan bulanan sama direktorat, bukan direktorat, apa berarti namanya? Manajer kemahasiswaan dan pendidikan kayak gitu Kak. Ibu TN ya? Iya, sama Bu TN. Jadi sebulan berkunjung ke Bu TN buat ngobrolin masalah apa ya yang ada di kalangan mahasiswa tuh apa kayak gitu. Dan beliau akan hal itu. Oke, luar biasa sekali. Ini pertanyaan saya yang terakhir nih, karena waktu itu sudah 1 jam, nggak terasa ya ngobrol-ngobrol. Oh iya. Dari jam 15.30 udah 1 jam aja ya kan? Oke, pertanyaan dari saya yang terakhir nih. Ini isu terkini dan hangat menurut saya, dan perlu untuk dibahas lebih detail atau lebih masif lagi oleh organisasi keperawatan, yaitu tentang konsil keperawatan. Karena kalau kita baca rujuk undang-undang keperawatan bahwa kita harus memiliki konsil keperawatan, dan pada saat ini organisasi profesi yang punya konsil hanya kedokteran saja. Itu kan ada kedokteran gigi dan kedokteran digabungkan menjadi satu. Nah, untuk isu konsil keperawatan ini, tanggapan dari teman-teman dari organisasi kemahasiswaan. Saya ngomong Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, tapi organisasi keperawatan secara umum. Terus yang kedua adalah isu tentang hukum yang menimpa rekan-rekan perawat kita. Ada misalnya anggota perawat kita yang sampai dicat menjadi pegawai negeri sipil dan beliau dipidanakan dengan pidana menyebarkan hal yang tidak menyenangkan buat organisasi profesi, dalam hal ini adalah kepengurusan PPNI yang sekarang. Nah, itu teman-teman belum sampai ke sana ya, artinya belum dapat berita itu ya. Ada teman-teman kita perawat. Ya. Oke. Kalau sikap dari organisasi kemahasiswaan seperti apa? Saya persilakan Runa dulu deh. Oke, baik Bang. Memang halo, dengar Bang? Ya. Untuk konsil keperawatan sendiri ya, memang kalau nggak salah itu di awal baru ya. Di tahun ini juga kayaknya ya yang konsil untuk tenaga kesehatan itu ya yang baru turun itu, dan di situ kalau saya nggak salah itu ada 2 ya perawatnya masih situ gitu ya, dari perawat jiwa sama beliau itu lupa saya. Nah, memang untuk sebenarnya itu hal-hal yang ini ya, yang urgent yang seharusnya itu adanya konsil keperawatan itu sendiri. Sebenarnya itu bisa berperan sih. Nah, kemarin itu kalau di HMP itu sendiri kami sudah ada di bidang inovasi di bidang Rinop itu sebenarnya itu fungsinya itu seperti yang BPM tadi membahas terkait isu keperawatan, terutama ya isu kesehatan, khususnya keperawatan juga yang terpenting. Cuma karena terkait pandemi itu sendiri, program itu yang belum terlaksana Bang, begitu. Rencananya kami itu ya yang isu-isu seperti konsil keperawatan, isu adanya perawat yang mendarat kemarin karena mengkritis TNI itu sendiri, begitu ya. Itu sebenarnya dibahas gitu. Jadi sebenarnya itu sangat pentingnya. Kalau kami di ranahnya di HN mungkin lebih ke diskusi terbuka ya seharusnya itu.
mengundang pakar-pakarnya bagaimana untuk pemecahan masalahnya seperti itu. Itu mungkin baru peran ya sebagai organisasi seperti itu. Mungkin kalau untuk teknisnya itu lebih ke teman-teman yang ini ya, yang di profesi gitu ya, yang teman-teman di itu ataupun di APNI mungkin bisa berkecimpung itu besar di situ terkait adanya konsil keperawatan begitu. Nah, terkait adanya perawat jadi masih yang tahapan kemarin diskusi masuk ya? penjara. Iya, bener Bang, kalau untuk ini sih. Nah, mungkin kalau untuk mengawal gitu ya, seperti undang-undang keperawatan, nah itu mungkin bisa kalau di HMP itu sendiri mungkin untuk kedepannya begitu. Tapi untuk saat ini belum kami terasa, karena memang adanya pandemi ini banyak sekali program kerja yang terhambat begitu. Lumayan berdampak begitu ke kita juga organisasi perawatan. Nah, untuk isu adanya perawat, saya tahu ya beliau kayak gitu karena saya mengikutin FB-nya beliau juga, bagaimana tweet-tweetnya beliau kayak gitu yang masuk ke penjara itu ya beliau. Nah, sebenarnya itu ketika wadahnya kita PPNI gitu bisa merangkul beliau begitu ya, adanya diskusi yang terbuka begitu. Sebenarnya itu bisa diatasi di internal PPNI sendiri begitu. Nah, tapi karena ini sudah berlalu kayak gitu ya, beliau sudah keluar juga dari penjara, tapi tweet-tweet yang mengarah ke sana masih banyak juga kayak gitu. Itu akan menimbulkan hal-hal yang baru lagi nantinya ke depannya gitu. Itu akan berdampak negatif juga kepada organisasi profesi yang sebenarnya itu orangnya di dalam profesi itu sendiri juga kayak gitu, bukan dari organisasi lain pun profesi lain yang maksudnya itu yang intinya itu menyentil organisasi kita kayak gitu. Biasanya kan suatu organisasi ataupun gerakan itu akan dia bisa bubar atau enggak itu sebenarnya itu PR terbesarnya itu di internal sendiri, bukan orang luar kayak gitu. Jadi ancamannya itu di internal kita sendiri begitu. Itu harus segera diatasi begitu. Apalagi ini udah isu mau ini ya Bang ya, maksudnya itu mau musyawarah besar ya kita ya, maksudnya pemilihan ketua baru kan. Nah, itu kan Munas. Musyawarah nasional benar. Itu kan isu-isu yang ini ya, kasihan banget kayak gitu. Kayaknya memang NSID atau HMP, BPM dan BEM FIK kayaknya kita perlu menginisiasi kegiatan ilmiah bareng lah. Kita kumpulin para pakar-pakar, kita undang PPNI, kita bicarakan hal-hal seperti ini karena ini jangan sampai organisasi kita itu dicap jelek sama luar, karena itu terlihat bahwa internal kita saja tidak solid seperti itu. Oke, kalau dari HMP Aisyah seperti apa Aisyah? Dari BPM Kak. Kalau dari BPM. Ya, ini berarti pandangan aku pribadi ya Kak, karena memang BPM sendiri nggak terlalu nggak bisa membuat pernyataan sikap begitu. Kalau untuk sedikit diskusi sama teman-teman BEM juga mengenai konsil keperawatan, benar ini kan sesuatu hal yang cukup krusial ya Kak, karena mungkin memang ini bisa mempermudah alur birokrasi, terus juga bisa ada standar praktek dan lain-lain yang mungkin bisa meningkatkan kualitas dari organisasi profesi kita. Dan juga kualitas dari perawat-perawat Indonesia itu sendiri kayak gitu. Terus kalau jadi makanya penting untuk adanya konsil dan dari BEM FIKUI juga mengawal isu tersebut melalui PPNI dan juga Ilmiki. Terus juga dari BPM juga mendukung BEM untuk bisa mengawal isu itu sampai akhirnya bisa dituntaskan segera dan bisa tercetus segera adanya konsil keperawatan itu sendiri kayak gitu. Terus kalau untuk permasalahan yang perawat terjerat hukum dan akhirnya menimbulkan stigma negatif di profesi keperawatan itu sendiri memang cukup bisa dibilang cukup merugikan untuk nama baik lah ya Kak untuk seluruh perawat yang ada di Indonesia. Jadi memang benar tadi perlu adanya sinergi antara
antara tiap organisasi keperawatan supaya kita tuh bisa sama-sama fight stigma supaya nantinya bisa apa ya, kalaupun mungkin ada hal-hal yang kurang tepat yang dilakukan oleh oknum perawat yang mungkin bisa berpengaruh, ya kita bisa membantu untuk akhirnya bisa meluruskan pandangan masyarakat mengenai perawat kalau perilaku itu adalah perilaku yang dilakukan oleh individu, bukan oleh institusi perawat di seluruh Indonesia. Jadi tidak mengotori dalam tanda kutip nama baik perawat yang ada di seluruh Indonesia seperti itu, Kak. Jadi pandangan masyarakat terkait perawat juga tetap terjaga kayak gitu sih, Kak, kalau menurut pandangan aku. Oke, jadi kita tetap mendukung ya, tetap kita organisasi keperawatan mendukung bahwa konsil keperawatan itu harus badan otonom sendiri dan dia tidak tergabung dalam konsil tenaga kesehatan. Saya seperti itu, dan kita harus punya sinergi gitu ya, disampaikan oleh Aisyah tadi, bagaimana menyatukan elemen-elemen profesi supaya organisasi profesi kita itu menjadi organisasi yang sangat kuat seperti itu. Nah, oke, sudah 1 jam lebih kita berbincang-bincang santai seperti ini, teman-teman semua. Luar biasa sekali, teman-teman masih tetap menyimak bincang santai yang sangat luar biasa dari kedua narasumber ini. Oke, kita sudah sudah mengirimkan link evaluasi. Silakan bagi teman-teman yang berada di ruang Zoominar ini untuk mengisi, karena itu terkait dengan penerbitan sertifikat bagi teman-teman. Oke, Runa dan Aisyah, luar biasa sekali bincang santainya. Saya pengen mendengarkan orasi dari kedua narasumber kita selaku mahasiswa ya. Biasanya mahasiswa tuh menggebu-gebu sekali. Saya kasih kesempatan 30 detik orasi untuk membakar semangat mahasiswa keperawatan Indonesia dan mengembangkan profesi keperawatan. 30 detik dari sekarang, saya mulai dari Runa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa itu calon penerus bangsa, apalagi yang lagi S1 gitu ya, adalah kader-kader perawat profesional untuk kedepannya begitu, maka tergabunglah dalam suatu organisasi biar mental-mental seorang leadernya, mental-mental dalam kepemimpinannya, mental-mental menyelesaikan masalah maupun negosiasinya itu bisa terbentuk begitu. Jadi seorang mahasiswa itu tidak hanya oke akademiknya juga kayak gitu juga oke dalam hal memobilisasi gitu ya, dalam hal manajerialnya juga begitu. Jadi untuk itu para mahasiswa begitu ya, mahasiswa keperawatan khususnya begitu, mari kita bersinergi begitu ya untuk menciptakan perawat yang profesional. Oke. Oke, cukup. Runa. Terima kasih. Oke, 30 detik buat Aisyah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak speech kayak gini sebenarnya. Jadi kalau untuk sebagai mahasiswa mungkin memang tugas kita adalah belajar. Tidak dipungkiri tugas akademik dan juga amanah dari orang tua untuk datang ke kampus adalah untuk belajar. Tapi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau nilai 4 itu nggak cukup untuk menambah value kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang individu. Tapi untuk menambah value kita supaya sempurna 100%, 96%-nya dapat kita cari di luar transkrip nilai, di luar bangku perkuliahan. Masih banyak hal-hal yang bisa kita explore melalui kegiatan kemahasiswaan. Banyak banget hal-hal yang bisa didapat karena 3 tahun di BPM FIKA UI belajar banyak mengenai manajemen diri, manajemen emosi, dan manajemen waktu tentunya untuk bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, karena pun di kehidupan sehari-hari juga perlu untuk kita bisa memanajemen diri, memanajemen emosi, memanajemen waktu, supaya semua yang kita harapkan bisa tetap terlaksana kayak gitu, Kak. Halo dari Oke, Aisyah, terima kasih. Luar biasa sekali Aisyah dan Runa. Luar biasa sekali, orasi terakhirnya sangat sangat membangkitkan lah kalau saya jadi mahasiswa. Mudah-mudahan saya jadi mahasiswa lagi nih.
membangkitkan semangat kita bahwa memang benar kata Aisyah, nilai 4 itu hanya 4% dari 100% nilai sempurna, karena 96% dapat kita ambil di di kehidupan yang nyata di luar perkuliahan. Oke, terima kasih sekali Runa dan Aisyah. Saya apresiasi sekali dan sangat luar biasa sekali kami dari NSID. Teman-teman sudah mau menjadi pembicara pada sesi kita kali ini. Dan saya juga apresiasi buat rekan-rekan perawat maupun mahasiswa yang tergabung dalam sesi sharing kita kali ini. Saya akan coba uraikan kembali bahwa NSID adalah sebuah wadah yang diinisiasi oleh perawat dengan spesifikasi keilmuan yang beragam. Kita ada manajemen, ada Bang Chandra, KMB saya, Fahmi, maternitas ada Kak Ini, anak ada Casma, jiwa ada Fahrul, komunitas ada Nurse Anung. Dan kita dibentuk bersama untuk saling berbagi ilmu, ide, dan mengembangkan profesi keperawatan. Jadi kita non-profit. Bagi teman-teman yang punya ide, silahkan langsung saja chatting, silakan langsung wapri ke nomor WhatsApp yang ada di sini. Kemudian semuanya adalah setara. Jadi kita di sini semua setara menyampaikan ide dan gagasan, tema, seminar, dan diskusi. Dan beberapa kegiatan kita ada bincang santai, kemudian ada proyek penulisan buku bersama, ini ongoing. Nanti kami akan melibatkan rekan-rekan sejawat, mahasiswa yang ingin ikut berkontribusi sebagai penulis. Kemudian kami kegiatan berikutnya nurse berbagi pengalaman. Oke, teman-teman sejawat semua, ke depan kita akan ada rekrutmen sebagai anggota NSID. Nanti mungkin informasi akan kita sampaikan di grup WhatsApp atau di Instagram kita NSID. Silakan teman-teman follow Instagram kami NSID, kemudian subscribe YouTube kami NSID. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua, kepada kedua narasumber, luar biasa sekali. Salam hormat dan bangga kami NSID untuk teman-teman semua, untuk seluruh perawat di Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perawat.